Cerita fantasi dalam sebuah novel suatu hari berubah menjadi kenyataan ke dunia manusia. Hanya ada satu pembaca novel yang tahu akhir dari skenario, tapi alur skenario berubah berantakan dan ada segudang misteri yang belum terpecahkan. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Kim Dokja yang kini berada di Demon Realm bertemu dengan protagonis kedua yang seorang dimensional traveler. Tubuh inkarnasinya yang hancur kemudian diperbaiki oleh seorang engineer. Kemudian Dokja mulai mencari skenario yang ada di Demon Realm ke-73. Di hadapan eksekusioner sejenak Dokja berpikir, satu-satunya makhluk yang bisa mengancam Duk yang merupakan puncak dari industrial kompleks adalah revolusionari. Ia merupakan legenda sekaligus harapan, tapi juga keputusasaan bagi rakyat di sini. Dokja bilang di hadapan eksekusioner, "Kenapa kaget begitu? Bukankah kau mencari revolusionari? Anda bukan revolusionari. Saat ini, aku adalah orang buangan yang terpisah dari skenario. Sejak awal makhluk tanpa skenario sepertiku mustahil bisa menjadi revolusionari yang merupakan poros tengah dari main skenario di Demon Realm." Orang di sana heran, deklarasi Anda telah mempengaruhi main skenario di Swiss Industrial Complex. Dalam hatinya Dokja bilang, tapi yang paling Starstream hargai adalah plausibility. Eksekusioner berkata di hadapan Dokja, "Kenapa kau mengungkapkan identitasmu?" Dokja bilang, "Karena jika tidak akan ada orang lain yang mati. Banyak penduduk yang mengagumi keberanian Anda. Keberanian Anda yang mulia akan mempengaruhi perkembangan skenario. Anda telah menjadi makhluk yang dapat sangat mempengaruhi jalan skenario. Skenario telah memasukkan Anda ke dalam posisi sementara. Anda telah menjadi self-proclaimed revolutionary. Jika revolutionary awal mati, posisi yang dipegangnya akan dipindahkan pada Anda. Hidden skenario. Self-proclaimed revolutionary telah didapatkan." Dalam hatinya Dokja bilang, meski cuma hidden skenario dan bukan main skenario, seharusnya ini sudah cukup untuk membantuku. Eksekusioner kemudian mengeluarkan sesuatu di mulutnya. Tubuh Dokja diselimuti sesuatu. Sebuah tanda kemudian muncul di atas kepalanya. Eksekusioner Swiss telah memberikan mark of death pada Anda. Anda telah ditunjuk sebagai tumbal malam. Semua orang berlarian menyelamatkan diri. Eksekusioner siap menebas Dokja. Satu serangan dilancarkan. Dokja berhasil menghindar. Ia sudah berada di sampingnya. Exile penalty telah sedikit diringankan. Meski hidden skenario saja masuk ke dalam cerita begini, jadi membuat eksistensiku terasa sangat nyata. Kemudian eksekusioner mengeluarkan kekuatan yang menyelimuti area. Ruang sekitar telah ditutup sementara. Anda tidak akan bisa melarikan diri dari tavern. Area kedai tempat Dokja berada kini diselimuti barrier penghalang. Dokja sadar itu, tak satu pun penduduk industrial kompleks yang bisa menentang eksekusioner. Skill spesial miliknya mengabaikan seluruh defense target dan melancarkan satu serangan fatal. Eksekusioner siap kembali memberi tebasan. Eksekusi sedang dilakukan. Aslan teriak, "Bodoh, cepat lari." Dokja siap mencabut pedangnya. Sekuat apapun penduduk di sini, tak ada satupun yang bisa menahan sabit eksekusioner di skenario ini. Tapi aku berbeda. Di sana Dokja menahan serangan dari eksekusioner. Ia bilang, "Maaf saja, aku bukan penduduk. Anda bukan peserta main skenario. Anda bukan citizen. Anda seorang exile. Anda tidak terpengaruh oleh efek eksekusioner skenario saat ini. Efek serangan fatal eksekusioner telah ditiadakan." Penduduk di sana heran, apa dia benar-benar revolusionari? Skenario kontribusi Anda telah meningkat. Eksekusioner geram, kurang ajar sekali. Dokja mengalirkan kekuatan di pedangnya. "Jangan kelewat sombong. Aku tahu kau itu cuma kuat saat malam. Begitu malam berakhir, kau pasti akan mati karena aku bisa membunuhmu." Cerita berpindah ke kastil Duxi Switch. Si Loki terlihat mondar-mandir di hadapan seorang Demon Irel bernama Han.
Si Loki bilang, ada hal penting yang harus kuberitahu pada Duke. Han menjawab, katakan saja akan kusampaikan. Saat ini Duke sedang mengikuti rapat darurat dengan para utusan dari Gilobat. Dalam hatinya si Loki bilang, sial, dia bisa saja menang sendiri kalau aku titipkan informasi padanya. Aku memang tak suka pada orang ini, tapi aku tak bisa meremehkannya juga. Dia mungkin Irel sepertiku, tapi dia punya koneksi dengan Devil of Plus and Right, Demon King dari Demon Realm ke-32. Aku ingin menyampaikan bahwa ada seorang bangsawan demon yang diduga Marquis Gilobat. Dia telah muncul di kediaman penduduk. Si Loki bertanya, apa Marquis Gilobat juga ada di sana? Han bilang, benar sekali. Si Loki terus berpikir, dugaanku ternyata benar. Mustahil ada dua Marquis di antara Gilobat. Dengan kata lain, pria yang bertingkah seperti bangsawan demon di toko itu mencurigakan. Di kedai, Dokja terus bertarung dengan eksekusioner. Satu serangan eksekusioner berhasil dihindari Dokja. Dokja teriak, keluar. Aku tidak bisa melindungi semua orang yang ada di sini. Semua penduduk langsung berlarian keluar. Dan kemudian Dokja mengeluarkan skill bookmark. Aku pilih bookmark keempat, Lycaon is Parang. Skill eksklusif Way of the Wind level 10 telah diaktifkan. Dokja melesat dengan kecepatan tinggi dan siap menebas dari belakang. Tebasannya berhasil mengenai eksekusioner. Target tidak terpengaruh serangan Anda. Tidak ada yang bisa membunuh eksekusioner sampai malam berakhir. Dalam hatinya Dokja kesal. Sudah kuduga, memang ini tidak akan mempan. Pasti enak kalau ada Yo Jung Hyuk di sini. Soalnya dia adalah Transcendence. Sayangnya tak ada satupun yang seperti itu. Eksekusioner kembali menyerang. Dokja bisa menghindar. Di sini juga tidak ada Judge of Furging Jung Hee-won, tidak ada Emperor of the Steel Sword Lee Hyun Sung, tidak ada Maritim Admiral Lee Ji-hye, bahkan tidak ada juga anak-anak kesayanganku Lee Gil-yong dan Shin Yo-sung. Sedangkan Han So-young sekalipun di sini, dia pasti tidak akan membantuku. Pecahan Pebble yang diserapnya bereaksi. Talent of the Sword Master yang tertanam di lengan kanan Anda memperlihatkan potensi. Dokja yang menyadari itu mengambil ancang-ancang hingga satu gerakannya berhasil melukai eksekusioner. Tak kusangka pecahan Fable bisa menunjukkan kekuatan semacam ini. Target tidak terpengaruh serangan Anda. Status wujud inkarnasi Anda menjadi tidak stabil karena penggunaan Fable yang belum selesai. Fable Anda beresiko mengalami kerusakan jika Anda terus bertarung secara berlebihan. Sialan, rasanya dingin kembali lagi. Aku harus ulur waktu sebanyak mungkin dengan menghindar. Pokoknya sampai malam sialan ini berakhir. Eksekusioner terus menyerang. Kau akan mati. Sejenak Dokja berpikir, sekarang ini hanya aku sendiri. Satu-satunya hal yang bisa kupercayai hanyalah informasi yang ku tahu dari berbagai cerita yang kubangun dengan diriku sendiri. Dan kemudian banyak eksekusioner lainnya berdatangan. Kau membuat kesalahan besar. Dokja di hadapan para eksekusioner tetap tenang. Tidak, kau yang membuat kesalahan. Sejenak Dokja teringat isi novel. Ada dua cara untuk melawan malam di industrial kompleks. Satu, melarikan diri dari eksekusioner sampai malam berakhir. Sedangkan cara kedua untuk bertahan dari malam adalah tiba-tiba Dokja mendapatkan perlindungan. Tanda pelindung menyelimuti tubuhnya. Cara kedua adalah dengan mendapatkan bantuan dari Guardian. Diam-diam Dokja dibantu oleh seorang Guardian yang ada di sana. Dokja bilang pada eksekusioner, apa kau lupa ada lebih dari sekedar revolusionari dan eksekusioner? Seseorang menggunakan vitality untuk melindungi Anda. Kau cuma bisa memanggil satu tanda saja setiap malam. Dengan mendapatkan bantuan dari Guardian, perlindungan telah berhasil. Mark of Death telah ditiadakan. Tanda dari eksekusioner telah menghilang. Sementara itu di ruang rapat kastil si Switch, Han bicara pada si Loki, karena kau masih di sini, berarti kau juga penasaran siapa yang akan menjadi Demon King berikutnya. Si Loki menjawab, begitulah, apa benar para utusan datang berkunjung karena rumor soal kemunculan Demon King? Benar sekali. Dalam hatinya si Loki bilang, si Switch, Gilobat,
Meledon, Berkan, selama beberapa abad terakhir, Demon Realm ke-73 telah mempertahankan keseimbangan melalui 4 duk. Tapi siapa sangka, kedamaian yang sudah bertahan selama beberapa ratus tahun ini bisa tergoyahkan oleh sebuah rumor. Dan situasi yang sekarang, semua pembicaraan soal Demon King ini cukup membangkitkan minat. Si Loki bilang, "Bagaimana bisa kau tahu itu?" Han menjawab, "Ku dengar si Switch sudah bekerja sama dengan Meledon Industrial Complex. Jangan-jangan Nebula sudah mulai bergerak juga." Mendengar itu, si Loki kembali berpikir, seluruh penjuru Starstream sangat mengenal Rasi dan Demon King karena rasa permusuhan mereka. Mendengar kabar soal Rasi ikut campur dengan masalah di Demon Realm ke-73, meskipun mendapatkan penentangan daripada Demon, rasanya itu di luar dugaan. Berarti Demon King akan benar-benar muncul. Karena itu Duke jadi sibuk sekali. Tak lama mereka mendapatkan notifikasi sistem. Skenario baru telah terbuka. Revolutionary Game ke-24 dimulai. Si Loki bilang, "Kurasa kau tak tahu karena belum lama di sini. Yang begini sering kali terjadi. Ini adalah main skenario di tempat ini, Revolutionary. Tapi tak usah dipikirkan, itu cuma hal sepele. Kita cuma perlu menunggu sebentar. Dan Executioner akan membawa kepala orang bodoh itu di skenario ini." Tak lama seseorang datang. "Tuan, seseorang sudah membuat deklarasi revolusionari. Ku dengar namanya Yo Jung Hyuk." Han heran. Si Loki bertanya, "Apa kau mengenalinya?" Ekspresi Han berubah. "Tentu saja aku kenal." Sementara itu di kedai, Dokja terus melawan eksekusioner. "Sudah kuduga, Guardian tersembunyi akan keluar jika aku melakukan ini." Alien bilang anggota dewan pun tidak tahu siapa revolusionari. Kalau memang begitu, berarti inkarnasi yang lain juga tidak tahu siapa revolusionari di sini. Dengan kata lain, mereka tidak bisa melindungi revolusionari sekalipun memang ingin. Itu karena mereka tak tahu siapa orangnya. Lalu bagaimana jika ada revolusionari yang menampakkan dirinya di situasi tersebut? Jadi begini reaksi Guardian. "Executioner kini tak bisa membunuh Dokja. Kau hanya beruntung." Hingga pada akhirnya malam itu pun berlalu. Semua penduduk heran, tidak ada yang tewas malam ini. Setelah itu Dokja kembali ke toko jam etika. Dokja melihat hidden skenario, fake revolutionary, tingkat kesulitan SS, syarat penyelesaian. Dengan meniru revolutionary, Anda telah mencapai self-proclaimed revolutionary. Bunuh revolutionary dalam batas waktu yang telah ditentukan dan ambil alih posisinya. Jika tidak terpenuhi, Anda akan memenuhi akhir yang buruk. Batas waktu 30 hari. Jika gagal, kematian. Dalam hatinya Dokja bilang, garis besarnya aku sudah paham harus apa. Intinya aku harus menemukan revolusionari yang asli. Di sana Dokja sedang ngobrol dengan Aileen. "Kau sudah gila. Kau tahu apa yang sudah kamu lakukan. Revolusi macam apa yang kamu bicarakan itu. Kamu itu palsu. Sekarang semua jadi kacau." Dokja dengan santainya menjawab, "Bukankah ini perkembangan yang kau inginkan?" "Sama sekali tidak, ini hanya penipuan." Dokja bilang, "Memangnya apa yang menentukan revolusi itu asli atau palsu? Revolusi bukanlah hal yang bisa dipercandakan. Aku tidak pernah menganggap revolusi hal yang sepele." Aileen sedikit kesal. "Fakta kamu mengatakannya seenteng itu adalah bukti ketidakseriusanmu. Kamu pikir revolusi akan terjadi cuma hanya karena kamu memulainya sendiri. Sejak awal, ini skenario di mana kita tak bisa melakukan apa-apa. Alasan aku selalu mengandalkan orang buangan adalah karena Duke tak pernah membunuhnya di skenario saat ini. Jangankan Duke, membunuh para eksekusioner saja tidak mungkin. Sekarang orang-orang di sini akan mati dan kamu biang keroknya, malah kamu dulu yang akan mati." Dokja menjawab, "Aku tidak akan mati, barusan juga tidak mati."
Aileen semakin kesal. Kali ini kamu cuma beruntung. Kamu pikir Guardian akan melindungimu lagi. Mungkin kamu tidak tahu, penjagaan dari Guardian menggunakan vitality mereka sendiri setiap kali digunakan. Guardian akan kehilangan 1 poin dan pada akhirnya akan mendatangkan kematian pada dirinya. Mungkin dia bisa melindungimu sekali, tapi tidak akan ada yang melindungimu untuk kedua atau ketiga kalinya. Dokja menjawab, Aileen, kau mungkin sangat memahami tempat ini lebih dari diriku, tapi sepertinya kau juga tak paham betul dengan apa yang diinginkan orang-orang di sini. Aku mengerti, tapi kamu itu bukan revolusionari. Justru karena itu aku butuh bantuanmu. Kita buat revolusi tanpa adanya revolusionari. Aileen sejenak terdiam. Ia bilang, kalau begitu kita harus mengumpulkan posisi. Ini sebuah game yang tak bisa dimenangkan seorang diri. Guardian adalah persyaratan minimum bertahan hidup. Kita butuh fighter untuk melawan eksekusioner dan spy untuk menentukan eksekusioner tersembunyi. Dokja bilang, kita cuma perlu mencarinya satu persatu posisi itu. Aslan yang mendengar itu bilang, ada orang yang sangat ingin masuk dan mengklaim dirinya sebagai Guardian. Ternyata sosok itu adalah pemilik kedai. Apa kau benar-benar revolusioner? Aileen heran. Aku tak menyangka ternyata sedekat ini Guardiannya. Kenapa sampai sekarang diam saja kalau kau memang Guardian? Kau punya banyak kesempatan untuk menyelamatkan orang-orang. Orang itu menjawab, aku harus menyimpan poinku. Seperti yang kau tahu, jumlah kesempatan Guardian bisa menyelamatkan seseorang adalah 1 kali sehari dengan total 5. Kalau aku menyelamatkan orang lain, dia yang revolusionari bisa mati. Aileen bilang, kamu bicara seolah tahu akan ada revolusionari yang muncul saja. Aku selalu menunggu. Tidak semua orang menyerah sepertimu, Aileen. Mereka malah bertengkar. Aslan menengahi. Kita sudahi pertengkarannya dan fokus dengan hal saat ini saja. Bukankah kemunculan Guardian itu sudah merupakan kerja bagus tersendiri? Aku juga terkejut. Aku kira kamu cuma jago masak saja. Bagaimana kalau kita kenalan dulu? Baiklah, namaku Mark. Aku Yo Jung Hyuk. Aileen bilang, tunggu sebentar, aku rasa terlalu awal atau akrab, seolah sudah menjadi sekutu kami. Apa bukti kalau kau itu Guardian? Bisa saja kau ini informannya Duk. Dokja bilang, aku percaya padanya, kau itu memang Guardian. Selamat datang di Revolutionary Army. Aileen masih tak terima. Revolutionary skenario telah berakhir 30 tahun yang lalu. Kenapa dia baru muncul? Dokja bilang lagi, pria ini datang setelah aku membuat revolusi. Kalau dia informannya Duk, dia sudah pasti tidak akan merespons cepat ini. Aku 100% yakin kalau dia Guardian. Sama seperti saat aku yakin kalau kau itu seorang magic engineer dari Lindbergh. Aileen terdiam. Benar juga, kenapa kau bisa tahu? Sebagaimana keyakinanku pula kalau nama asli Aslan di sana itu sebenarnya adalah Jang Hayong dan asalnya dari bumi. Hei, jangan seenaknya membongkar identitas pribadiku. Apa jangan-jangan kamu bisa melihat informasi atribut? Dokja bilang, sebanyak yang diperlukan. Aileen menjawab, kamu punya skill yang tidak biasa. Bagaimanapun kita harus bersyukur. Di situasi kita saat ini masih ada harapan. Lebih tepatnya harapan untuk revolusi army yang palsu. Mendengar itu Mark heran. Revolusionari palsu? Apa maksudnya? Jadi kau bukan revolusionari? Ini benar-benar gila. Revolusionari palsu, Guardian yang malam, kepala dewan sipil dan bocah ingusan. Kau pikir ini lelucon? Dokja bilang, sudah jangan bertengkar. Yang lalu biarlah berlalu. Sekarang ini kita harus lebih mengkhawatirkan masa depan. Jadi apa rencanamu? Mula-mula aku harus mengubah wajahku. Di sisi lain, Han dan Siloki mulai menyusuri kota. Mereka mencari nama Yo Jung Hyuk. Siloki bertanya, dari wajahmu kau tidak kelihatan seperti spesies demon. Boleh aku tahu dari mana asalmu? Han menjawab, dari tempat yang disebut bumi. Kau pernah mendengarnya bukan? Planet itu menjadi tempat yang terkenal saat ini.
Si Loki bertanya lagi, karena kau punya blessing dari Devilas and Wrath, berarti kau orang yang sangat penting. Asalnya kau itu apa? Seorang Swordmaster atau Acemagi? Han bilang, mirip-mirip, lebih tepatnya kepala departemen dari perusahaan besar. Si Loki bingung, perusahaan besar apa itu? Han dengan sombongnya menjawab kalau harus dijelaskan, sekelompok yang mirip dengan Nebula. Dalam hal analogi, bisa dibilang aku ini seperti Rasi. Kemudian di tengah jalan, mereka melihat keributan penduduk. Di sana penduduk menutup jalan. Si Loki langsung menghampiri mereka. Kalian sedang apa? Ah, bangsawan, memangnya tidak lihat kami sedang memblok jalan? Kami diperintahkan kepala dewan. Bangsawan takkan bisa masuk ke pemukiman warga untuk sementara waktu. Si Loki kesal, mengoceh, apa kau ini? Memangnya apa hak yang dimiliki kepala dewan? Singkirkan semua ini sekarang juga. Coba saja kalau kau bisa. Dasar bodoh, kalian bersikap seperti ini cuma gara-gara ada revolusionari. Kalian pikir kami tidak bisa membunuh kalian? Han bilang, tunggu, apa mereka mau malas-malasan atau tidak bekerja atau bagaimana? Si Loki menjawab, benar, mirip-mirip seperti itu. Soal ini aku ahlinya, serahkan saja padaku. Yang begini sering terjadi saat banyak pegawai yang tak tahu diri. Pertama-tama, kau harus menanamkan sedikit rasa takut pada mereka. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.